Halo Sobat AKM semua. Perkenalkan, saya Anissa Salsabila. Saya Firda Aulia Haryadi. Dan teman saya. Mana ya? Edi. Wah. Cak. Kali ini kita mau bahas tentang apa sih? Kali ini kita akan bahas tentang aset tetap. Yuk, tonton sampai habis. Aset tetap adalah barang-barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, aset tetap ini adalah aset yang berwujud, yaitu aset yang memiliki bentuk fisik seperti tanah, kendaraan, bangunan. Dia berbeda dengan merek dagang yang tidak memiliki bentuk fisik. Aset mempunyai tujuan penggunaan khusus, yaitu yang dapat digunakan dalam proses produksi barang atau jasa yang untuk direntalkan kepada pihak lain. Aset seperti tanah itu bukan termasuk ke dalam aset tetap. Pengakuan aset tetap. Nah, aset tetap ini dapat diakui dengan manfaat ekonomi masa depannya dapat diperoleh dan biayanya diukur dengan andal. Bunga pinjaman sering berhubungan langsung dengan aset tetap, terutama jika aset seperti mesin, gedung, dan kendaraan yang dibeli secara kredit atau dengan pinjaman. Hubungannya tuh begini. Yang pertama, pinjaman untuk beli atau bangun aset tetap. Selama asetnya masih dalam proses pembangunan atau belum siap untuk digunakan, bunga pinjaman itu dimasukkan ke biaya perolehan aset. Yang kedua, kapitalisasi bunga. Maksudnya, bunga pinjaman yang terkait dengan aset tetap dijadikan bagian dari nilai aset. Jika asetnya belum selesai atau belum bisa dipakai, bunga ini dianggap sebagai investasi tambahan untuk asetnya. Tapi, jika asetnya sudah selesai, bunga selanjutnya tidak lagi masuk ke nilai aset, tetapi dicatat sebagai beban bunga di laporan laba rugi. Yang ketiga, efeknya ke laporan keuangan. Pada neraca, nilai aset tetap menjadi lebih besar karena bunga pinjaman yang dikapitalisasi. Pada laporan laba rugi, asetnya selesai. Bunga yang muncul berikutnya langsung menjadi beban bunga, tidak berpengaruh ke nilai aset. Yang keempat, jika melakukan pinjaman tidak untuk membeli atau membangun aset tetap. Jika meminjam uang untuk hal lain, seperti modal kerja atau operasional, bunganya tidak bisa dikapitalisasi. Jadi, langsung masuk ke beban bunga saja dan tidak ada hubungannya dengan aset tetap. Dan intinya, bunga pinjaman itu bakal masuk ke nilai aset tetap jika pinjamannya dipakai buat bangun atau beli aset itu. Tapi, cuma selama asetnya belum jadi atau belum bisa dipakai. Setelah itu, bunga jadi beban biasa. Jadi, manajemennya harus pintar atur pembukuannya supaya nggak salah catat. Aset tetap diakui menjadi aset harus dihitung berdasarkan biaya perolehannya. Nah, kalian tahu nggak sih apa aja itu biaya perolehan dari aset tetap? Nah, biaya perolehan aset tetap itu ada beberapa. Yang pertama itu harga perolehan, lalu di mana biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, agar semua aset itu siap untuk digunakan. Lalu yang ketiga itu ada estimasi awal biaya pembongkaran dan pemeliharaan aset tetap serta restorasi lokasi aset. Nah, kalian tahu nggak sih beberapa aset yang dapat memenuhi kriteria aset kualifikasi seperti persediaan, pabrik manufaktur, fasilitas pembangkit listrik, aset tak berwujud, serta properti investasi. Dalam konteks akuntansi, pertukaran yang memiliki substansi komersial dan pertukaran yang tidak memiliki substansi komersial mengacu pada sifat transaksi yang melibatkan aset atau barang antara dua belah pihak. Pertukaran yang memiliki substansi komersial terjadi ketika memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi pihak-pihak penggunanya. Contohnya, perusahaan menukarkan mesin produksi lama dengan mesin produksi baru yang memiliki teknologi lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional. Pertukaran yang tidak memiliki substansi komersial terjadi ketika
Transaksi tidak memberikan perubahan material dalam manfaat ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat. Contohnya, perusahaan menukarkan kendaraan lama dengan kendaraan lain yang memiliki fungsi dan kapasitas yang sama, hanya berbeda model dan mereknya. Pengukuran setelahnya. Pengukuran setelahnya merujuk pada proses evaluasi atau penilaian terhadap suatu objek, peristiwa, atau sistem setelah terjadi pengukuran awal. Tujuan utama dari pengukuran setelahnya adalah untuk, yang pertama, membandingkan hasil pengukuran awal dengan data terbaru untuk melihat adanya perubahan atau perkembangan. Yang kedua, mengevaluasi, yaitu menilai efektivitas dari suatu tindakan atau program yang telah dilakukan. Yang ketiga, memprediksi, yaitu membuat perkiraan atau proyeksi tentang kondisi di masa depan berdasarkan data yang telah diperoleh. Model biaya. Yang pertama, aset dicatat pada biaya perolehannya, dikurangi akumulasi, depresiasi, atau amortisasi. Yang kedua, model ini paling sederhana atau sering digunakan untuk aset tetap. Model revaluasi. Model revaluasi yaitu revaluasi aset tetap itu seperti kita menaikkan ulang harga rumah kita. Bayangkan, kamu punya rumah yang kamu beli 10 tahun lalu. Seiring waktu, harga tanah di sekitar rumahmu pasti akan naik pesat. Nah, model revaluasi ini memungkinkan kamu untuk mencatat kenaikan nilai rumahmu itu dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, kenapa sih kita harus perlu direvaluasikan? Nah, yang pertama, nilai sebenarnya sama seperti penyusutan. Revaluasi juga bertujuan untuk mencerminkan nilai sebenarnya dari aset tetap perusahaan. Jika nilai aset dalam laporan keuangan juga perlu disesuaikan. Nah, yang kedua, keputusan bisnis. Informasi tentang nilai wajar aset sangat penting untuk membuat keputusan bisnis yang strategis. Misalnya, perusahaan bisa memutuskan untuk menjual aset yang nilainya sudah naik tinggi. Yang ketiga, laporan keuangan. Revaluasi membuat laporan keuangan perusahaan menjadi lebih relevan dan mencerminkan kondisi terkini. Penyusutan aset tetap itu seperti kendaraan yang semakin lama semakin berkurang nilainya. Contohnya, seperti mobil yang kita beli dan sering kita gunakan akan mengalami kerusakan. Nah, dalam akuntansi, penurunan nilai aset ini akan dicatat secara bertahap, yang sering kita sebut dengan penyusutan. Kenapa sih perlu disusutkan? Aset tetap seperti bangunan, kendaraan, dan mesin perlu disusutkan, karena nilainya selamanya tidak akan sama, karena adanya kerusakan. Pada laporan keuangan, penyusutan perlu dicatat pada laporan keuangan perusahaan karena yang dicatat adalah nilai sebenarnya, bukan nilai aset pada saat dibeli. Penghentian pengakuan aset tetap dapat terjadi ketika aset dilepaskan atau tidak adanya manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Penurunan nilai aset tetap adalah kondisi di mana nilai suatu aset tetap seperti bangunan, mesin, atau kendaraan berkurang karena nilainya di pasar saat ini lebih rendah dari nilai tercatatnya di pembukuan. Ini terjadi karena berbagai alasan, seperti kerusakan fisik, teknologi usang, atau penurunan manfaat ekonomi yang diharapkan dari aset tersebut. Proses penurunan aset tetap ada 4. Yang pertama, identifikasi indikasi penurunan nilai. Perusahaan harus mengidentifikasi apakah ada tanda-tanda bahwa aset mengalami penurunan nilai. Yang kedua, pengujian penurunan nilai. Jika ada indikasi, perusahaan menghitung recoverable amount. Recoverable amount adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai aset. Yang ketiga, pengakuan kerugian penurunan nilai. Jika nilai tercatat aset lebih tinggi dari recoverable amount, selisihnya diakui sebagai kerugian penurunan nilai di laporan laba rugi. Nilai aset di pembukuan kemudian disesuaikan ke recoverable amount. Yang keempat, pencatatan. Kerugian penurunan nilai dicatat dalam akun penyesuaian aset tetap dan akan mempengaruhi laba perusahaan.
Penyajian aset tetap ini biasanya disajikan pada laporan perubahan ekuitas di bagian aset tidak lancar. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengungkapan, di mana laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok asetnya. Antara lain itu yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto. Yang kedua, metode penyusunan yang digunakan. Yang tiga, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang keempat, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Dan yang kelima itu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Nah, laporan keuangan mengungkapkan bukan hanya untuk setiap kelompok aset tetap saja, tetapi ada juga yang seperti keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk hutang. Lalu ada jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan. Selanjutnya ada jumlah komitmen kontraksi dalam perolehan aset tetap dan jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami perubahan nilai. Jika suatu aset disajikan pada jumlah revaluasian, hal yang harus diungkap yaitu yang pertama ada tanggal efektif revaluasi, yang kedua apakah penilaian independen dilibatkan, yang ketiga metode dan asumsi signifikan yang digunakan, yang keempat penjelasan mengenai nilai wajar aset yang ditentukan secara langsung berdasarkan harga, yang kelima untuk setiap kelompok aset tetap itu ada jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan metode biaya, yang keenam itu surplus evaluasi yang menunjukkan perubahan dalam periode dan pembatasan distribusi kepada pemegang saham. Properti investasi adalah properti berupa tanah, bangunan, atau keduanya yang dimiliki oleh perusahaan atau individu, bukan untuk digunakan dalam operasi utama, tetapi untuk tujuan menghasilkan pendapatan seperti melalui sewa atau untuk kenaikan nilai di masa depan. Properti ini berbeda dari aset tetap, karena tidak digunakan secara langsung untuk produksi barang, jasa, atau sebagai kantor, melainkan lebih untuk investasi jangka panjang. Pengakuan biaya perolehan properti investasi harus diakui sebagai aset hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Pengukuran awal properti investasi adalah langkah pertama dalam pencatatan properti investasi dalam laporan keuangan setelah properti tersebut diperoleh. Pada tahap ini, properti investasi dicatat sebesar biaya perolehan, yaitu total pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan properti tersebut hingga siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian properti, biaya langsung lainnya, dan biaya perbaikan awal. Pengukuran setelah perolehan adalah entitas harus memiliki model nilai wajar atau model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran setelah perolehan. Model yang dipilih pun harus diterapkan pada seluruh properti investasinya, seperti model biaya ataupun model nilai wajar. Penghentian pengakuan. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Pelepasan ini dapat dilakukan dengan cara dijual atau disewakan secara sewa pembiayaan. Untuk properti investasi yang dicatat dengan menggunakan metode nilai wajar, mungkin saja sulit untuk menentukan beberapa nilai wajar yang harus dikurangi untuk bagian yang diganti, maka alternatif pengakuannya adalah dengan memasukkan biaya penggantian ke dalam jumlah tercatat aset tersebut dan kemudian menentukan kembali nilai wajar dari aset tersebut. Sama seperti halnya aset tetap, jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka imbalan yang terjadi pada awalnya diakui besar secara tunai dan selisih antara jumlah nominal dan imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga. Selanjutnya Transfer ke atau dari properti investasi dilakukan jika dan hanya terdapat perubahan penggunaan yang ditujukan. Yang pertama itu dimulainya penggunaan
penggunaan oleh pemilik, maka perlu ditransfer dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri. Yang kedua, dimulainya pengembangan untuk dijual. Dalam hal ini terjadi perubahan dari properti investasi menjadi persediaan. Yang ketiga, berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan aset tersebut digunakan untuk tujuan rental atau kenaikan nilai maupun keduanya. Yang keempat, dimulainya sewa operasi dari pihak lain dari sebelumnya digunakan untuk dijual, maka ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi. Dan yang kelima, itu berakhirnya pembangunan atau pengembangan yang akan digunakan untuk tujuan properti investasi. Pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan diatur oleh PSAK nomor 13. Entitas yang memiliki properti investasi wajib mengungkapkan yang pertama, metode pengukuran yang mana pilihan antara model biaya atau nilai wajar termasuk penjelasan tentang metode yang diterapkan. Yang kedua, rincian biaya yang mana biaya perolehan, akumulasi penyusutan jika menggunakan model biaya dan nilai wajar pada akhir periode. Yang ketiga, rekonsiliasi. Untuk modal nilai wajar, harus ada rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Dan yang keempat, ada estimasi. Jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, perlu diungkapkan estimasi kisaran nilai tersebut.